السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena tidaklah kita semakin mulia di sisi Allah kecuali dengan takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita juga memperbanyak syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai hari-hari yang mulia, hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk beramal saleh, banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Arafah yang diganjar dengan ampunan 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan juga kita pada pagi ini diberi kesempatan untuk menjalankan salat Id dan setelahnya berkorban. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua hambanya untuk senantiasa bersegera meraih ampunan dan meraih surganya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang yang apabila mereka berbuat kekejian atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa melainkan Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan mereka itu sedang mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, surga yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai, kekal mereka di dalamnya, dan itu sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba mendapatkan ampunan dan surga dalam surah yang lain, surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Di antara faedah dari ayat tersebut, yang pertama adalah jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba meraih ampunan dan surganya. Dan faedah yang kedua, dalam masalah akhirat seharusnya seseorang berlomba untuk menjadi yang terdepan. Inilah yang disyariatkan atau diisyaratkan dalam ayat tersebut. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian hendaklah mereka orang-orang tersebut berlomba-lomba. Artinya untuk meraih berbagai nikmat di surga seharusnya setiap hamba melakukan perlombaan tersebut. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkan, para sahabat memahami bahwa mereka harus saling berlomba untuk meraih kemuliaan di surga. Mereka berusaha menjadi terdepan untuk menggapai derajat yang mulia tersebut. Oleh karena itu, jika di antara mereka melihat orang lain mendahului mereka dalam beramal, mereka pun bersedih karena telah kalah dalam hal itu. Inilah bukti bahwa mereka menjadi yang terdepan, sebagaimana hal yang dapat kita lihat dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an, wa hadha hadis Qutaibah, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlu ad-dusur bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, inilah hadis dari Qutaibah bahwa orang-orang fakir muhajirin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, orang-orang kaya telah memborong derajat-derajat ketinggian dan kenikmatan yang abadi. Faqala wa ma dzaka? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, maksud kalian? Mereka menjawab, orang-orang kaya salat sebagaimana kami salat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka bersedekah dan kami tidak mampu melakukannya. Mereka bisa membebaskan tawanan dan kami tidak melakukannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afa uallimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Faqalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang karenanya
kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kebaikan kalian, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kalian selain yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat. Mereka menjawab, baiklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap habis salat sebanyak 33 kali. Qalu Abu Salih, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Berkata Abu Saleh, tidak lama kemudian orang-orang fakir muhajirin kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ternyata teman-teman kami yang banyak hartanya telah mendengar apa yang kami kerjakan, lalu mereka mengerjakan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, seorang hamba dilebihkan dari yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang mungkin dapat menghalangi pemberian Allah, dan tidak mungkin yang dapat memberi apa yang Allah halangi. Ketahuilah bahwa kebaikan seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang benar-benar Maha Mulia, Maha Pemberi dan tidak kikir. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka perlulah kita ketahui, beriman dan beramal saleh itu adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat pula dalam kalam ulama salaf, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, jika engkau melihat orang lain mengunggulimu dalam hal dunia, maka kalahkan dia dalam hal akhirat. Wahab bin Al-Ward rahimahullah mengatakan, jika engkau mampu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu dalam hal akhirat, maka lakukanlah. Sebagian salaf pun yang lain mengatakan, jika engkau mendengar ada orang yang lebih taat pada Allah darimu, seharusnya engkau bersedih karena telah kalah dalam hal ini. Coba kita bayangkan keadaan kita saat ini. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa dikalahkan, perasaan hanya biasa-biasa saja. Jika ada yang mengungguli kita dalam hal akhirat, akhirnya untuk menggapai surga pun kita juga lemah. Wallahu musta'an. Di antara faedah yang ketiga, bagaimana luasnya surga. Lihatlah keterangan, wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, jika lebar surga selebar langit dan bumi, lantas bagaimanakah lagi panjangnya, demikian luasnya surga. Namun yang demikian sedikit sekali orang yang mengetahui dan mengejarnya. Padahal kenikmatan surga dibanding dunia, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Satu bagian kecil di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Seharusnya kenikmatan surga kita raih. Coba kita lihat surga yang Allah taala berikan kepada orang yang terakhir memasukinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah rajulun yakhruju minan nar habwa. Sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka jahanam dan yang paling terakhir masuk ke surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak dosa seorang tersebut, tetapi dia merupakan ahli tauhid, sehingga Allah bersihkan dari dosa-dosanya dan dia terakhir kali Allah keluarkan dari neraka jahanam dan dia keluar dalam keadaan merangkak. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahu idhhab fadkhulil jannah
fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a fayarji'u fayaqulu ya rabbi wajadtuha mala'a. Kemudian Allah berfirman kepada ke surga, ia pun mendatangi surga, tetapi dibayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia pun kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, idhab fadkhulil jannah. Qala fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a fayarji'u fayaqulu ya Rabbi wajadtuha mala'a. Allah pun berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi dibayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian dia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Fayaqulullah lahu idhab fadkhulil jannah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fa inna laka mithlad dunya. Maka surga yang diberikan kepadamu seperti dunia ini. Wa asyara amthaliha atau inna laka asyara amthalid dunya, atau seperti 10 kali lipat dari dunia. Qala fayaqulu ataskharu bi au tadhaku bi wa antal malik. Orang tersebut berkata, wahai Rabb, apakah engkau mengolok-olokku dan mentertawakanku sedangkan engkau adalah raja di raja? Qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika badat nawajidhuhu. Qala fakana yuqalu dzaka adna ahli al-jannah manzilatan. Ibnu Mas'ud pun berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis di atas menunjukkan bahwa manusia biasa melanggar janji. Oleh karena itu lelaki tersebut, dia terheran karena melihat janji Rabbnya. Ia merasa bahwa ia akan diremehkan atau diberi sesuatu yang remeh. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan hadis itu juga menunjukkan bahwa kedudukan penduduk surga yang paling rendah akan mendapatkan 10 kenikmatan dari kenikmatan dunia. Sungguh nikmat yang luar biasa. Dan bayangkan, tidak seorang pun menguasai luasnya tanah seluas Jawa Timur atau luasnya tanah seluas Indonesia. Bahkan orang yang paling rendah di surga, dia menguasai 10 kali dunia, dan dia diberi kenikmatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak patut bagi kita sibuk dunia, sibuk dengan sepetak tanah di dunia, lalu meninggalkan kenikmatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa jika orang beriman yang masih memiliki iman meskipun kecil, dia tidak kekal di neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dengan mudah dan terselamatkan dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rezeki yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah taala, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rizki yang mulia. Rizki yang mulia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
seandainya kalian memohon kepada Allah, memohon surga, mintalah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilih. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Kullu darajatain ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Setiap 2 tingkatan antara satu dan keduanya seperti jarak langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fasalu firdaus. Jika engkau memohon kepada Allah, makalah mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya ada arsy ar-Rahman, darinya pula mengalir sungai di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kepada kaum para wanita, sesungguhnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Id, beliau mengususkan nasihat buat para wanita. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi saf-saf mereka. Kemudian beliau memberi peringatan kepada mereka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Jarir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqna fa inna aktsarukunna khatabu jahannam." Bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena kebanyakan kalian akan menjadi penghuni neraka jahannam. Faqamat imra'atun min sitatin nisa saf'aul khaddain. Maka berdirilah seorang wanita terbaik di antara mereka dengan wajah pucat, seraya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa?" Beliau menjawab, "Lima ya Rasulullah." Kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Li'anna kunna tukthirna syaka wa takfurna al-ashir." Karena kalian lebih banyak mengeluh dan mengingkari kelebihan dan kebaikan suami. Qala faj'alna yatasaddaqna min khullihinna yulqina fi thawbi bilalin min aqratatihinna khawatimihinna. Akhirnya mereka pun menyedekahkan perhiasan yang mereka miliki dan melemparkan ke dalam kain yang dihamparkan Bilal, termasuk cincin dan kalung-kalung mereka. Oleh karena itu, para wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda telah menikah dengan seorang lelaki, maka wajib bagi Anda untuk berbakti dan taat kepada suami Anda. Dan barang siapa yang taat kepada suaminya, maka yang demikian sebab utama untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang istri melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan." Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita semua, dan semoga Allah taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga memudahkan kita untuk berzikir dan beribadah yang terbaik di sisinya. Dan semoga Allah taala memberikan janjinya kepada kita, surganya yang itu adalah balasan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.